Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman-Nya berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kematian Kristus di atas bukit Golgota, dan ketika kita percaya dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, maka kita disatukan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari daerah manapun, salib sudah mempersatukan kita. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, walaupun kita berlatar belakang yang berbeda, dari status sosial kita yang berbeda, latar belakang suku kita yang berbeda, latar belakang bahasa yang berbeda, tapi ingat, kita sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kita sudah dipersatukan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bahwa meskipun kita berbeda dalam banyak hal, tapi kita sudah disatukan menjadi anggota-anggota keluarga Allah, di mana Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Menyadari bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayatnya yang ke-19, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Kristus sudah mempersatukan kita melalui salib Kristus, sehingga kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Ini yang harus kita pahami dan sadari dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kalau kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, lalu apa yang dituntut dari kita? Apa yang harus terus-menerus kita usahakan sebagai anggota-anggota keluarga Allah? Setidaknya ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Dalam ayat 14, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ada dua kali diulang kata perseteruan. Artinya apa? Sebagai umat yang sudah menjadi satu anggota keluarga Allah, maka hal yang pertama dituntut dari kita adalah jangan ada perseteruan. Jangan lagi ada permusuhan. Kenapa kita tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perseteruan? Karena kita sudah jadi satu anggota-anggota keluarga Allah.
Kalau kita anggota-anggota keluarga Allah ada perseteruan, maka pastilah Bapa kita di sorga yang sakit hati, yang justru pusing. Karena kita adalah anak-anaknya yang ada dalam anggota-anggota keluarga Allah. Ini sebagai umat kita harus menyadari akan hal ini. Sehingga tidak boleh lagi ada perseteruan, tidak boleh ada lagi permusuhan dalam hidup kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Karena ini yang Tuhan mau. Jadi kalau selama ini kita ada permusuhan, kalau selama ini kita ada perseteruan, harusnya kita menyadari akan hal itu dan berusaha memperbaikinya. Bayangkan kita kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak, dan anak yang satu dengan anak yang lain itu saling berseteru, saling bermusuhan, maka kita sebagai orang tua pasti pusing, pasti kepala sakit, karena anak-anak sendiri berseteru. Demikian juga Bapa kita di surga akan merasa sakit kepala, dia akan merasa pusing, ketika anak-anaknya yang sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah, kalau ada dalam perseteruan. Yang kedua, yang dituntut dari kita, yang sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah, ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya di sini hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah adalah menciptakan damai sejahtera. Menciptakan kehidupan yang damai antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah satu anggota keluarga Allah. Jadi kita terus berusaha untuk menciptakan hidup dalam damai sejahtera. Seringkali Yesus Kristus diberi gelar sebagai King of Peace, sebagai Raja Damai. Nah, itu berarti bahwa dia mau supaya anak-anaknya yang notabene-nya sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah, supaya terus menciptakan damai sejahtera, terus menciptakan, mengusahakan damai antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jangan sampai antara anggota satu dengan anggota yang lain tidak ada damai sejahtera. Jadi mari kita sadari bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab kita lah untuk terus menciptakan damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Bahkan kita hadir dimanapun kita berada, kita jadi agen-agen pembawa damai. Karena kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga kita bisa menciptakan suasana damai di dalam kehidupan kita di bumi ini. Sampai kita ke sorga, itu juga ada kehidupan yang damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai anggota-anggota keluarga Allah, tolong kami supaya jangan ada perseteruan. Dan tolong kami supaya kami selalu menciptakan damai sejahtera satu dengan yang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.